Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijaz Saika dengan nomor NIM 211010250235. Di sini saya akan membacakan kasus sengketa merek dagang oleh PS Glow dan MS Glow dengan nomor perkara PN Surabaya 2 garis miring PDT SUS HKI garis miring merek garis miring 2022 garis miring PN Surabaya. Nah, di sini terkait pihak-pihak yang bersengketa, diantaranya ada pihak penggugat yaitu PT PS Store Glow Bersinar Indonesia, perusahaan yang beralamat di Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh direktur. Lalu ada pihak tergugat satu yaitu PT Kosmetika Global Indonesia, perusahaan berbadan hukum di Jawa Timur. Pihak tergugat dua yaitu PT Kosmetika Cantik Indonesia, perusahaan berbadan hukum di Jawa Timur. Lalu ada pihak tergugat tiga yaitu Gilang Widya Pramana beralamatkan di Jawa Timur. Lalu ada pihak tergugat 4 yaitu Sandi Purnamasari beralamat di Malang, Jawa Timur. Lalu ada pihak tergugat 5 yaitu Titis Indah Wahyu Agustin beralamatkan di Jawa Timur. Lalu ada pihak tergugat ke-6 yaitu ada Sheila Martalia selaku direktur PT Kosmetika Cantik Indonesia beralamat di Jawa Timur. Lalu di sini ada kronologi kasus dari sengketa merek dagang oleh PS Glow dan MS Glow ini, yaitu PT PS Glow Kosmetik Indonesia adalah perusahaan yang sah berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berfokus pada industri kosmetika. Sebagai pemegang merek, perusahaan ini telah mendaftarkan produk kosmetik golongan kelas 3 di Ditjen Hakik Kemenkumham RI. Selama ini, PT PS Glow Kosmetik Indonesia telah mengiklankan dan memasarkan produk kosmetik dengan merek dagang PS Glow dan PS Store Glow. Penggunaan merek dagang tersebut dianggap sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, PT Kosmetika Cantik Indonesia yang didirikan pada tahun 2013 mengoperasikan merek kecantikan MS Glow. Perusahaan ini menggunakan tanda yang mirip dengan tanda milik PT PS Glow Kosmetika Indonesia yaitu PS Glow dan PS Store Glow. Karena adanya kesamaan dalam merek dagang yang digunakan, kedua belah pihak telah terlibat dalam sengketa hukum. PT PS Glow Kosmetik Indonesia berpendapat bahwa PT Kosmetika Cantik Indonesia melanggar hak kekayaan intelektual mereka dengan menggunakan merek dagang MS Glow. PT PS Glow Kosmetik Indonesia telah mengeluarkan biaya besar untuk membangun merek dagang mereka melalui kampanye iklan yang intensif. Sebagai ganti atas pelanggaran ini, PT PS Glow Kosmetik Indonesia menuntut ganti rugi sebesar 360 miliar secara tunai, yang merupakan 10% dari omset PT Kosmetika Cantik Indonesia selama 6 bulan terakhir, yang mencapai 3,6 miliar. 3,6 triliun. Selain itu, PT PS Glow Kosmetik Indonesia juga menginginkan penghentian semua kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek dagang MS Glow, termasuk produksi, distribusi, dan perdagangan produk kosmetik dengan merek tersebut di Indonesia. Sanksi denda sebesar 1 miliar per hari diberlakukan untuk setiap keterlambatan PT Kosmetika Cantik Indonesia dalam mematuhi penghentian tersebut. Dengan demikian, PT PS Glow Kosmetik Indonesia menganggap tindakan mereka untuk menuntut ganti rugi dan penghentian kegiatan sebagai langkah yang sesuai dan beralasan, mengingat penggunaan merek dagang yang mirip telah merugikan mereka secara signifikan. Baik, terkait laporan yang dilaporkan kepada Pengadilan Surabaya, berikut adalah putusan hakim terkait dengan sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow ini. Yang pertama, hakim menyatakan penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang PS Store Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 kosmetik. Hakim menimbang bahwa selain itu penggugat pula adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek PS Store Glow.
Yang ketiga, hakim menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, dan tergugat 6 secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang PS Store Glow, menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan merek dagang PS Store Glow yang digunakan penggugat untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 atau kosmetik, terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hakim menimbang dengan adanya pendaftaran merek MS Glow atas nama CV Kosmetika Cantik adalah untuk kelas 32, yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dan produk kosmetik. Lalu yang kelima, hakim menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, dan tergugat 6 secara tanggung rentang membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp30.790.726.322 secara tunai dan seketika. Hakim menimbang bahwa akibat laporan tergugat 4, maka penggugat mengalami pemeriksaan dan proses pidana sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan usaha, sehingga terpaksa merumahkan dan memutus hubungan kerja dengan sebagian besar karyawan. Diketahui sesuai hasil audit dari kantor akuntan, ditemukan bahwa penggugat telah menggelontorkan dana untuk membesarkan nama PS Glow dan PS Store Glow sebesar Rp30.790.726.332. Dengan demikian, maka penggunaan merek MS Glow oleh para tergugat yang tidak dilindungi dan memiliki kesamaan pada pokok dengan merek PS Glow dan PS Store Glow milik penggugat serta laporan polisi merupakan merek yang tidak dilindungi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian langsung bagi penggugat. Dan yang terakhir, hakim menimbang bahwa dengan demikian, maka petitum gugatan kelima penggugat yakni menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, dan tergugat 6 secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada penggugat dikabulkan sebesar Rp30.999.726.332. Sekian pembahasan saya mengenai kasus sengketa dagang oleh PS Glow dan MS Glow. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.